San Fermin Masters Final yang menghadirkan 8 peserta termasuk Magnus Carlsen, Ding Liren, Wesley So, dan Levon Aronian akan dimulai nanti malam dan berlangsung selama 2 hari dengan menggunakan sistem knockout. Karena pesertanya cuma 8, maka turnamen akan langsung memasuki perempat final, di mana Carlsen dan Wesley berada di pool yang sama. Itu artinya, jika masing-masing berhasil menang, mereka otomatis akan berjumpa di semifinal. Untuk itu kita akan melihat salah satu game yang pernah mereka mainkan pada 2017, di mana Wesley berhasil menang dengan memanfaatkan kombinasi kekuatan 2 kuda dan pion bebas. Wesley sebagai putih melangkah kuda F3 ready opening, namun setelah E6, B3, D5, gajah ke B2, dan permainan mengalami transposisi ke Nim Solarsen attack. Kuda F6, lalu G3, G6, pion C4, kedua belah pihak fianchetto, lalu kedua belah pihak juga rokade. Sekarang langkah ke-7, C5 dimainkan. Wesley menukar pion, pion makan, kemudian D4. Di sini Carlsen mengambil inisiatif pertama dengan meletakkan kuda di E4. Wesley merespon menteri C1, melindungi gajah dan bersiap untuk menukar pion. Carlsen mengorbankan pion melangkah kuda C6. Wesley mengambil pion, unggul 1 pion, dan lalu D4. Benteng D1, sebuah langkah yang sangat bagus. Menteri F6, kuda D2, kuda ke C3. Wesley memutuskan gajah makan kuda, pion makan, lalu kuda E4. Setelah menteri E7, Wesley mengambil pion, dan sekarang dia unggul 2 pion. Kalau Carlsen mengambil pion, dia akan berhadapan dengan kuda D5, menteri A5, lalu A3 mengizinkan gajah makan benteng. Menteri makan mengancam skak, ini harus direspon. F5, kuda F6 skak, raja F7, lalu kuda G5 skak, raja E7, dan kuda D5 skak, raja E8 diikuti menteri G7. Dan kita bisa berhenti sampai di sini. Wesley sudah menang. Karena itu opsi ini tidak diambil, Carlsen memilih menteri F6. Dan di sini Wesley pada langkah ke-17 memutuskan kuda E4, mengorbankan benteng. Carlsen mengambil benteng, menteri makan, gajah makan, benteng makan gajah. Tentu saja Carlsen punya 2 benteng, tapi masalahnya dia juga punya 2 perwira yang belum berkembang. Di sisi lain Wesley punya keuntungan posisional dalam bentuk petak outpost di D6 yang sangat krusial bagi kuda dan akan menjadi faktor kunci kemenangannya. Carlsen melangkah benteng D8, mengaktifkan benteng. Kuda D6 menciptakan kuda oktopus dan ini sangat kuat. Benteng B8, kuda G5, F6, lalu kuda E4, raja G7, E3, gajah E6, kuda ke C3, bersiap melompat ke B5 jika diizinkan. Carlsen melanjutkan benteng D7, lalu kuda B5. Di sini pada langkah ke-25, Magnus Carlsen melakukan kesalahan fatal. Dia melangkah benteng D8. Mengapa langkah ini salah? Karena Wesley memiliki balasan. Dia mengeliminasi kuda, menghilangkan satu-satunya perwira ringan yang mampu menantang kuda oktopus miliknya. Carlsen terpaksa mengambil gajah, lalu kuda kembali ke D4, mengancam gajah dan pion. Seharusnya di sini Carlsen memainkan gajah D5, melindungi pion. Tapi yang terjadi justru dia menaruh gajah di H3, mengorbankan pion begitu saja. Wesley mengambil pion, sekarang dia unggul 3 pion, dan Carlsen sudah kalah. Tapi dia masih mencoba membenarkan diri dengan benteng A8. Kuda D4 membuka jalan bagi promosi pion A5.
benteng C1 mendukung promosi benteng E7, pion C6, benteng D8, dan sesudah kuda B5 mengamankan jalan bagi promosi. Carlsen akhirnya menyerah karena tidak ada cara untuk menghentikan promosi tanpa kehilangan perwira.